Welcome to my channel. Yeah. Halo Rek, ketemu saya lagi di channel ini. Kali ini saya akan mencerita pengalaman saya nih. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan tentang judulnya adalah rasa peka terhadap seseorang. Siapa nih yang nggak tahu rasa peka? Pasti tahu kan? Nah, gimana ceritanya? Ini loh cerita Niki. Nah, kali ini tentang rasa peka. Semua orang pasti suka kalau dimengerti, betul nggak? Nah, semua orang pasti suka kalau dimengerti, gitu. Jadi itu salah satu motivasi saya untuk bikin video kali ini. Nah, aku mau share nih pengalaman dari saya juga dan pengalaman hidup seseorang yang saya tahu. Pertama itu cerita tentang hutang nih, hutang. Nah, gini ceritanya. Aku kan punya temen nih, inisialnya apa ya? A. Ini, aku punya temen cewek, inisialnya A. Nah, aku tuh dia kayak kalau dia punya hutang nih, aku sebenarnya aku tuh ingin mau kayak gimana ya? Aku ingin segera dilunasin lah gambarannya. Jadi sama-sama kalau sudah selesai ya segera lu lunasin hutangnya gitu. Tuh, semua orang juga pastinya kayak gitu kan. Maksudnya semua orang kalau punya hutang ya pengennya dilunasin gitu biar sama-sama lega gitu. Itu kan. Dari temanku si A tadi itu dia tuh peka gitu. Kalau aku dihutangin sama dia nih, ya dia itu peka tanpa aku harus ngoyak-ngoyak, tanpa aku harus lo tuh punya hutang sama gue gitu. Enggak, dia tuh peka, dia tuh tahu, oh aku tuh punya hutang sama Reni, harusnya aku segera lunasin dong gitu. Jadi tanpa aku harus mengoyak-ngoyak ataupun aku harus cecetin dia tuh peka. Tapi aku punya temen juga nih yang kebalikannya sama si A. Dia tuh enggak, malah gimana ya, ya itu rasanya nggak enak banget ya karena dia nggak peka banget gitu, nggak peka. Dia punya hutang tapi dia tuh rasa kayak nggak punya hutang gitu. Jadi saya kadang mungkin dia lupa ya mungkin. Jadi kalau saya inget, saya ngomongin dia, jangan lupa loh hutangmu dulu belum kau bayar gitu. Saya ngomong gitu kak sama dia. Ya nggak enaknya itu gitu sih. Jadi selama pengalaman tentang judul ini, tentang rasa peka ini, bener-bener temanku yang si A tadi, yang inisialnya A tadi itu emang dia tuh peka banget. Dia tuh mengerti perasaan teman. Itu wajib dicontoh ya kak, wajib dicontoh ya guys ya, karena dia tuh gimana ya, tanpa disuruh tuh dia tahu gitu. Jadi sama-sama suka gitu. Jadi kalau semisal lagi aku punya uang nih, kalau dia butuh, saya nggak susah untuk mengeluarin uang itu buat dia. Maksudnya nggak susah untuk membantu dia karena dia tuh orangnya peka dan bisa dipercaya gitu. Tuh. Itu cerita temanku, itu cerita yang step 1 ya. Terus yang cerita kedua itu nih, aku punya temen lagi itu inisialnya D. Itu cewek, itu inisialnya D. Nah, waktu itu kan aku keluar nih ya kan sama dia, keluar sama dia naik motorku nih ya kan, naik motorku. Terus pertama aku yang goncengin dia, ya goncengin dia aku. Terus ya udahlah ya, aku goncengin dia. Terus di perjalanan aku tuh kayak sebel bukan, maksudnya kesel
Ya bayangin udah perjalanan jauh, ya kesel dong, pengen digantiin, masa pengen digantiin nyetirin balik gitu, dia yang nganterin saya. Ini soalnya ini kan juga motorku, aku goncengin dia. Nah ya dalam hatiku yo ingin digantikan gitu, biar sama-sama gak lelahnya dia juga digoncengin, balik dong aku juga ngepengen digoncengin, dan ini juga motor saya gitu. Nah si temenku itu yang si inisialnya D itu, dia tuh tanpa disuruh, dia tuh peka. Dia ngomong kayak gini sama saya, udah Ren, pas sampai situ nanti gue gantiin yang nyetirin gitu. Aduh, rasanya kayak gimana ya, aduh seneng banget. Meskipun ya saya sama dia emang gak terlalu dekat-dekat banget, tapi aku suka gitu cara dia gimana ya melakukanku gitu, menghargaiku sebagai teman. Jadi dia tuh tahu, oh dia kan udah Reni kan udah nyetirin aku lama nih, ku gantikan gitu, ku gantikan aku yang nyetirin dia karena mungkin Reni lelah. Nah dia tuh peka. Aduh aku tuh sangat-sangat suka banget punya teman kayak gitu. Ada nih kebalikannya nih, kan ini bagusnya ya, ada kebalikannya. Aku punya temen ya dimana temenku itu nggak pekaan gitu. Jadi sampai ya gimana ya, bisa dibilang tekanan batin ya. Iya, bisa jadi saya tuh sampai tekanan batin ya, antara oke lah dia kan temen saya, tapi kok dia gak peka sih, kayak gitu loh maksudnya. Gitu. Nah ceritanya gini kan, dulu aku di apa ya, sama temanku tuh diajak keluar. Itu yang jeleknya ya, ini cerita yang jeleknya, kebalikannya si D temanku tadi loh. Nah ini tuh aku diajak keluar sama temanku, tapi yang ngajak keluar tuh dia, ya kan, kebutuhan dia, tapi dia ngajak saya untuk nemenin dia nih, ya kan. Nah tapi anehnya dan tidak wajarnya, bagi saya itu tidak wajar ya, sangat-sangat tidak peka. Itu kayak gini, dia yang ngajak saya, ya benar, dia pakai motor dia sendiri, dia ngajak saya, dia ke rumah saya, ngajak saya keluar nih, ya kan. Tapi yang harus goncengin dia, maksudnya harus nyetirin dia tuh, dia tuh suruh saya untuk nyeterin. Loh, saya tuh bertanya-tanya, yang ngajak kan dia, seharusnya kewajiban dia dong yang apa ya, yang nyetir motornya. Dia tuh harusnya berterima kasih kepada saya karena saya mau diajak dia untuk nemenin dia untuk keluar. Nah itu dia tidak peka sekali. Maksudnya dia tuh mungkin dia belum tahu ya. Ya semoga saja kalau ada yang melihat video ini yang kurang baik, tolong jangan seperti dia, karena itu sangat membuat mental orang yang di itu kasihan banget gitu, karena dia tuh sangat tidak peka gitu. Nah itu buruknya, kebalikan dari si temanku yang si D tadi tuh. Jadi ya kalau keluar sama teman atau teman siapapun lah, semisal kita gonceng nih, kita sebagai teman terus kita gonceng, terus ya kita sering-sering lah tanyain sama teman kita yang nyetirin kita tuh mau digantiin atau enggak gitu ya. Maupun meskipun nanti kalau dia nggak mau, aku ingin nyetir kok, aman, aku pengen nyetir, setidaknya kita tuh memberikan rasa perhatian sama dia. Jadi dia tuh kayak ngerasa, oh temenku ini peduli ya sama saya gitu. Itu maksudnya gitu. Soalnya kadang nih kalau nggak kita tanya, maksudnya kita tanya mau digantiin atau enggak nyetirnya, itu kadang dia nggak berani ngomong. Kayak saya kadang ngomong itu kayak nggak berani aja gitu. Nah kamu untuk yang mendengar video ini ya contohlah yang baik-baiknya, kayak temanku yang di tadi loh, itu baik banget, ku acungin jempol 2 deh pokoknya. Dia tuh rasa pekanya tinggi banget gitu. Tuh itu cerita yang nomor 2 tadi. Jadi 2 pengalaman cerita ini, yang satu tentang
hutang tadi kan, yang temenku ini inisialnya A, itu udah selesai nih ya kan, gue bahas. Terus video pengalaman tentang temenku si D tadi ya, yang tentang setir menyetir motor. Nah, ini kan 2 pembahasan sudah selesai. Nah, kali ini tentang hikmah nih ya. Hikmah dari 2 cerita pengalamanku tadi. Nah, hikmah dari cerita pengalamanku tadi adalah, hikmahnya adalah kasih sayang. Itulah kasih sayang terhadap sesama. Jadi kita dalam hidup itu rasanya nyaman gitu kalau kita peka. Nah, pasti nanti ada orang yang peka sama kita gitu. Misal nih, kalau kita baik sama orang, kita peka sama orang, orang otomatis kayak suka dong, masih bergaul sama kita, suka dengan, ya siapa tahu kalau kita peka sama orang, kita baik sama orang, ya kan, otomatis orang suka dong sama kita. Kalau kita punya kesusahan, bisa dibantu sama orang. Kalau kayak, oh ini kan orangnya pekaan, aduh kasihan dia lagi ada masalah nih, nah aku bantu gitu. Jadi kalau kita baik sama orang, ya itu kebaikannya balik lagi ke kita gitu. Jadi hikmahnya adalah jadilah orang yang peka gitu. Di poin di cerita ini ya garis bawahnya adalah teman. Jadi kita peka sama teman kita. Kalau kita punya teman, kita peka kayak si temanku tadi yang apa itu? Yang kalau dia punya hutang, dia tuh ngerasa, oh saya kan punya hutang, harusnya saya lunasin dong. Kasihan Reni, masa saya hutangin enggak saya bayar gitu. Jadi itu rasa pekanya tuh bagus banget. Punya rasa peka tuh suatu hal yang bagus dalam pertemanan. Jadi kita tuh harus peka. Kalau kita punya hutang, kita bayarin, kita lunasin gitu. Lain juga dengan cerita temanku yang tadi, yang kalau dia punya kalau dia digoncengin sama teman, dia tuh peka, dia nanyain gitu. Ya, rasa peka itu adalah hal yang baik dalam pertemanan, karena rasa peka itu yang membuat pertemanan itu saling erat gitu, saling memahami, saling bagus lah pokoknya. Jadi hidup tuh rasanya damai gitu. Jadi gitulah, karena ya kita kan hidup di dunia kan pengennya tenang, pengennya gimana ya, diperhatiin, dihargain, ya kan. Nah, kalau pengen dihargain, pengen disukain sama orang, ya tentu saja kita harus peka dong, ya kan, harus peka sama orang gitu. Itu adalah kunci. Jadi kalau ingin dihargai, pengen dibaikin sama orang, pengen ditolong orang, ya kita harus mengusahakan itu kepada orang lain gitu. Kalau saya sendiri nih, melihat saya sendiri nih digituin sama teman saya, maksudnya digituin tuh teman saya peka sama saya, otomatis saya juga respect dong sama dia. Maksudnya saya juga kayak ya baik sama dia. Hubungan aku sama si A ataupun hubungan aku sama si D baik dong, meskipun mungkin kedekatan kita mungkin gak sedekat itu, tapi kalau dia baik, aku baik. Jadi kalau dia butuh bantuan, oke, aku welcome gitu. Aku buka kesempatan untuk membantu kamu gitu. Sama juga ya itu, maksudnya itu sih poinnya. Jadi kita harus peka sama orang, terutama di garis bawah ini adalah teman gitu. Itulah cerita dan pengalaman saya tentang rasa kepedulian terhadap sesama. Ya, semoga saja video-video ini, pengalaman saya ini juga bisa bermanfaat buat kalian yang menonton video ini, dan juga semoga orang-orang yang mungkin belum peka dan melihat video ini, ini untuk kalian.
kalian bisa gimana ya, manusia tempatnya salah, tapi orang yang salah berhak untuk baik. Jadi kalau ada orang yang belum peka melihat video ini, semoga bisa membuat kamu ya berbenah diri dan bisa berubah menjadi lebih baik gitu ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.